warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Rabi Umar bin Abdurrahman At-Tas, Syekh Ali bin Baras bin Saleh bin Sunan Hamid bin Qadir Gresik, wa Syekh Bakar Nusan Syekh bin Qadir Jalani, Umar bin Ruhin Al-Habib Hanif Nabi bin Syekh Al-Ansar bin Muhammad bin Nasr Fatah, Jamil awliya wal abtar wal amjad wal utat as-salih wa lillahi salih jami'a abatina wa mahatina jaddatina wa la kulli salih ila hadmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai sholat witir. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, dimudahkan untuk menjalankan sholat witir. Wa min dzalika, dan di antara sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad adalah sholat duha, yaitu sholat duha. Wahia sholatun mubarakatun kathiratun naf'i. Sholat duha adalah sholat yang paling banyak berkahnya dan paling banyak manfaatnya. Jadi orang yang tidak sholat duha, dia sudah kehilangan keberkahan dan manfaat yang sangat banyak. Sangat rugi orang yang tidak sholat duha. Dan kami waktu belajar dengan Murabbi Ruhina Al-Habib Hamid Najib bin Syekh Bakar Salim, itu ketika pelajaran tauhid, beliau bertanya, ini kalian udah pada sholat duha apa belum? Semua diam. Ternyata banyakan yang belum sholat duha. Beliau berkata, rugi banget ente semua nggak sholat duha. Beliau tidak mengeluarkan dalil, tidak mengeluarkan dalil Quran, tidak mengeluarkan dalil hadis, ya karena semua santri hafal. Jadi beliau hanya berkata singkat, rugi sekali ente nggak sholat duha. Dan ucapan itu terus-menerus membekas dan teringat hingga kini. Semoga kita semua terus-menerus mendapat keberkahan dan manfaat yang sangat banyak dengan sholat duha. Amin. Wa aktsaruha 8 rakaat. Sholat duha paling banyak itu 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak 8 rakaat. Wakila, ada juga pendapat isnata asrota, paling banyak 12. Tapi pendapat yang terkuat sholat duha itu 2 rakaat, 8 rakaat paling banyak. Sholat duha pendapat yang terkuat itu 8 rakaat. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan 12 rakaat. Waqat warada, dan telah datang riwayat dari Nabi besar Muhammad, wa aqalluha rakaatan, paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Ya. Minimal 2 deh, jangan ditinggalin. Ya, kita nggak bisa 8 rakaat, minimal 2 rakaat jangan ditinggal. Wa afdalu awqatiha, dan afdolnya sholat duha itu waktunya antusolliya idza adhan nahar wa madha qaribun min rub'ihi. Waktu yang paling afdol sholat duha ialah ketika waktu duha, yaitu ketika 1/4 siang. Siang dibagi 4. Ya. Siang dibagi 4 itu perkiraan sekitar jam 9. Afdolnya sholat duha itu sekitar jam 9.
Akan tapi kalau jam 9 kita sibuk, kita di kantor, kita di toko, kita di jalan, ya sholat sesempatnya kita. Waktu luang kita kapan sholat? Daripada tidak sholat sama sekali. Sekarang waktu isyraq ini sekitar jam 5:34, setengah 6 lewat dikit sudah masuk isyraq. Ya, dan waktu isyraq singkat, hanya sekitar 15 menit. Nah, dari 15 menit atau 20 menit sudah masuk waktu duha. Ya, sampai kapan? Waktunya sampai sebelum zuhur. Jadi waktunya ini sangat panjang. Semoga kita semua mendapat taufik hidayah untuk dapat mengerjakannya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Itu setiap subuh itu tiap persendian kita itu harus disedekahin. Nih, tiap sendi di tubuh kita ada berapa? Banyak apa tidak, Pak? Banyak. Sekitar ada 360 sendi. Ini sendi-sendi kita nih. Jari aja udah berapa sendi itu? Ya, udah banyak. Ini kalau nggak ada sendi nggak bisa gerak ini. Ya. Jadi semua nih ada 360 persendian. Itu semua kudu disedekahin. Ya, ibarat bahasa kita kudu dibayar pajak itu. Ini kita lampu listrik, ya tiap bulan bayar nggak? Bayar. Ini matahari, ini kalau dipajakin sama Allah berapa pajaknya? Ya, cahaya bulan, kalau kudu bayar itu berapa bayarnya? Berapa watt itu? Nah, ini tiap persendian kita ini kita dikasih sehat sama Allah. Ya, ini kudu disedekahin ini. Ya, semua ini kudu disedekahin. Ya. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih itu sedekah. Subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu dianggap sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah dihitung sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun. Setiap takbir Allahu Akbar itu dianggap sedekah. Wa amrum bil ma'rufi shadaqatun. Mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Ya, kita mengumumkan ada pengajian setiap Ahad subuh. Kita ngajak tetangga kita ayo ke masjid. Kita mengingatkan keluarga kita ayo sholat. Ya, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Melarang dari perbuatan munkar itu juga itu sedekah. Ada yang main judi online, kita larang, awas sampai kapan main judi, itu sedekah. Ada yang minum-minuman kita tegur, itu sedekah. Ada yang bohong kita tegur, itu sedekah. Wa yujzihi min dzalika kullu rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan cukup ini semua persendian, ini 360 sendi, ini kudu kita hitung dan kudu kita sedekahin. Ya, ini kan agak repot juga nih Pak. Kita kudu ngitung nih. Subhanallah baru 1, alhamdulillah baru 2, kan satu-satu tuh. Kudu 360 persendian yang kita sedekahin. Nah, apa kata Nabi? Itu semua cukup untuk bayar sedekah 360 sendi dengan sholat duha 2 rakaat. Ya. Jadi dengan kita sholat duha berarti kita sudah mensyukuri, sudah bersedekah 360 persendian kita. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat walafiat. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terus-menerus sehat. Ya. Karena nggak sedikit orang malamnya sehat,
Tiba-tiba pas di pagi hari udah nggak bisa gerak. Ada gak yang begitu? Ini kanan udah nggak bisa gerak. Saya punya saudara masih muda, ya, usia sekitar 30-an. Masih sehat-sehatnya, masih seger-segernya. Tiba-tiba pas adzan subuh itu bangun jatuh. Ternyata nih udah sebelah nih udah nggak bisa gerak. Untung cepet-cepet diurut. Alhamdulillah sehat kembali. Ya, ini semua nih kudu disedekahin. Mumpung sehat sholat duha. Ini jangan sampai udah miring-miring baru mau sholat duha. Yuk mumpung sehat, yuk kerjakan sholat duha. Falau lam yarid fi fadli hadis sholati illa hadal hadithi sahih lakafa. Apa kata Al-Habib Abdul Haddad? Seandainya nggak ada lagi hadis anjuran tentang sholat duha kecuali hadis ini, maka ini sudah cukup. Sudah cukup untuk memotivasi kita mengerjakan sholat duha. Ya, jadi insya Allah orang yang hatinya bersih, pikirannya jernih, dan dia sadar setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, maka hadis ini yang satu cukup untuk dia, memotivasi dia, memacu dia mengerjakan sholat duha. Dan sholat duha, ya, afdolnya baca surah wasyamsi sama wal-lail, atau baca surah wad-duha. Itu kalau hafal. Kalau tidak hafal, bebas baca surat apa saja, yang penting kerjakan sholat duha. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, man hafadha sholatat duha ghufrat lahu dunubu wa in kanat mithla zabal bahr. Ya, man hafadha an syuf'atid duha, barang siapa yang menjaga sholat duha istiqomah terus menerus sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu Pak, gelembung-gelembung, ya, busa-busa di lautan, bisa dihitung apa tidak? Nggak bisa, banyak. Nah, dosa kita sebanyak apapun itu rontok dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, semoga Allah tidak mewafatkan kita, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan di antara salat sunnah juga as-salatu bainal maghribi wal isya. Salat antara maghrib dan isya. Ya. Jadi ini maghrib dan isya ini waktu yang sangat mahal. Tuh orang tua kita dulu, zaman dulu, ya, zaman kita waktu dijajah itu tidak terdengar habis maghrib sampai isya suara anak-anak main tuh nggak kedengeran. Ya, suara radio dulu kan sudah ada radio itu nggak kedengeran. Ya, akan tapi yang terdengar apa? Suara orang ngaji, tilawatul Quran. Ya, sibuk makmur dengan ibadah dan ibadah. Wa min dzalika as-salatu bainal maghrib wal isya wa aktsaruha 20 rakaatan. Dan waktu antara maghrib dan isya ada salat sunnah. Ya, yaitu salat ba'diyah maghrib, ya, itu sebanyak 20 rakaat. Ya, itu waktu antara maghrib dan isya. Ya. Salat paling banyak 20 rakaat. Wa awsatuha 7 rakaat. Dan pertengahan 6 rakaat. Ya, ini biasanya salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, sisanya niatnya awwabin. Usolli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Ya, usolli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Awwab artinya orang-orang yang kembali. Itu karena di waktu itu orang yang kerja udah capek dengan pekerjaannya. Orang yang usaha udah capek dengan usahanya. Ya, ini ada orang yang ibadah. Ini adalah orang-orang yang benar-benar kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat maghrib 2 rakaat, selebihnya kita niatkan usolli sunnatal awwabina rak'ataini lillahi ta'ala. Paling banyak 20 rakaat,
pertengahan 6 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'aini isrina raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat. Barang siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, apa faidahnya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunin rumah di surga. Allah bangunkan satu rumah di surga. Dan rumah di surga itu berikut kebun-kebunnya, Pak. Setiap rumah di surga itu ada kebunnya. Ya, ini kira-kira rumah yang besar ada kebunnya di Jakarta berapa? Ratus juta ini. Udah eman, betul apa tidak? Iya, ini kita bisa dapat rumah yang besar. Ya, udah di surga mah bukan rumah-rumah yang kecil, istana. Kita tiap hari bisa dapat istana hanya dengan sholat 20 rakaat setelah maghrib. Ya, ini mah nggak sebanding dibanding harus nyari duit sampai bermiliar-miliar. Capek mana? Capek nyari duit sampai bermiliar-miliar. Ini jangan sampai kita hanya kaya di dunia tapi kebelangsak di akhirat, jangan. Ya, jadi kita kepengen Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa kita kan pengen enak dunia, pengen enak akhirat, tapi nyatanya amalan kita dunia mulu. Akhiratnya nggak kita pikirin. Pikirin juga nih rumah kita di akhirat. Ini sebulan ngerjain 20 rakaat ba'da maghrib, kira-kira udah berapa rumah itu? Udah 30 istana di surga. Rutin setahun begitu. Ya Allah, udah kaya banget ini. Kekayaan yang abadi. Shallu ala Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat. Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. La yatakallamu fima bainahunna bisyai'in. Yang mana dia tidak berbicara antara maghrib dan dia sholat 6 rakaat, dia tidak berbicara sama sekali. Jadi nggak ngomong urusan dunia. Ya, tidak ngomong urusan dunia, sibuk dengan ibadah. Sholat 6 rakaat, adalna lahu ibadatan ihnatai asrota sanatan. Maka sama saja dia telah ibadah selama 12 tahun. Ya Allah. Baik, mungkin ini pelajaran kita pada subuh ini. Semoga kita semua diberikan taufik hidayah, bisa beramal soleh dan dimudahkan hingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wafat husnul khatimah. Al-Fatihah.